Baru-baru ini kita digegerkan atau dibuat takjub dengan langkah banyak pihak yang disebut para disruptor menurut ilmu-ilmu yang beredar, menurut pembicaraan yang beredar. Tapi kita masih banyak dari kita yang belum tahu apa itu disruptif dan para disruptor. Berhadapan dengan mereka jelas tidak mudah. Menjadi mereka pun jelas tidak gampang. Mereka adalah para disruptor. Mereka yang mendisrupsi atau mengganggu atau menggoncang segala bidang yang ada di dalam kehidupan kita saat ini. Industri-industri dan juga faham-faham yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Oke, jadi para disruptor ini adalah orang-orang yang mengganggu atau mengguncang industri yang ada atau kemapanan yang ada di tengah masyarakat. Jadi di dalam masyarakat, di dalam sebuah mungkin bisnis atau mungkin sebuah usaha atau mungkin segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita, terdapat hal-hal yang sudah default, terdapat hal-hal yang kita anggap sudah pasti itulah yang terjadi ya, secara analitik atau secara analisa. Misalnya ketika kita membicarakan tempat belanja, yang kita bayangkan pasti tempatnya yang bagus, ada AC-nya, barang-barangnya lengkap, tokonya mudah dijangkau dan lain sebagainya ya. Atau mungkin kalau kita bicara tentang sekolahnya yang besar, gedungnya yang lengkap sarana dan prasarananya ya. Tapi apakah memang itu ya? Jadi para disruptor ini tidak menggunakan pikiran analitis yang umum yang berada di tengah masyarakat. Kalau secara umum pasti itu yang dipikirkan ya. Seperti contohnya di industri musik, pasti orang akan berpikir ketika akan menyediakan musik, mereka butuh platform yang besar, mereka membutuhkan studio yang bagus, mereka membutuhkan peralatan yang canggih ya untuk memproduksi musik. Tapi para disruptor di dunia musik telah menggoncang dunia musik ya. Ini adalah tempat yang paling terdisrupsi saya rasa sebagai musisi ya. Jadi para musisi menjadi disruptor. Mereka tahu, mereka menggunakan first principle thinking ya, yaitu mencari apa sebenarnya yang dibutuhkan di industri musik, apa yang sebenarnya dicari oleh para pendengar. Apakah yang dicari para pendengar itu kualitas audio? Apakah yang dicari oleh para pendengar itu peralatan canggih? Ternyata tidak ya. Mereka menemukan bahwa yang dicari pendengar adalah good quality music ya, atau good composition music ya, atau musik yang mudah didengar mungkin ya, yang lebih umum, yang easy listening. Apakah membuat musik yang easy listening membutuhkan teknologi tinggi? Iya. Tapi apakah mungkin musik yang easy listening bisa dibuat dengan teknologi yang sewajarnya, yang bisa kita jangkau? Jawabannya adalah mungkin. Ya, petikan gitar akustik yang mengalun, suara vokal yang memang sudah bagus dari sananya tanpa harus dipoles, menjadi hal dasar yang disukai banyak orang. Sehingga para musisi berpikir, untuk apa industri besar, untuk apa label besar, untuk apa alat rekaman yang super canggih. Ternyata mereka bisa mendisrupsinya ya, mengganggu tatanan yang ada di industri musik. Mereka merekam sendiri di kamar, petikan gitarnya menggunakan laptop mereka masing-masing, menggunakan sound card yang sekarang sudah bisa dibeli di online, bahkan menghasilkan musik yang indah dengan suara vokal dari vokalis yang memang sudah bagus tanpa harus diapa-apakan, digabungkan, dikemas sendiri, didistribusikan melalui sosial media yang menjadi tempat berkumpulnya banyak orang, dan juga dilesatkan melalui platform-platform musik digital yang bisa dijangkau secara pribadi tanpa harus menggunakan big company. Akhirnya banyak musik yang lahir secara indie atau secara independen, dan itu betul-betul mengganggu keberadaan label-label besar yang ada saat ini ya. Kita sulit sekali sekarang menemukan tersebut kata Trinity Optima, Naga Suara dan sebagainya, karena sudah terdisrupsi ya. Sama seperti perhotelan juga ya. Mungkin masih kuat perhotelan ya, tapi di beberapa titik ada orang yang mau mendisrupsi dunia perhotelan. Contohnya Airbnb ya, atau mungkin
ada sekarang Airy Room, dan ada juga beberapa platform penyewaan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk dijadikan tempat singgah. Karena kalau kita bicara tentang hotel atau tempat penginapan, pasti yang kita pikirkan adalah gedung yang besar, yang nyaman. Tapi apa itu yang dibutuhkan? Sebenarnya yang dibutuhkan adalah penyediaan fasilitas yang nyaman untuk menginap. Apakah harus gedung yang besar dengan segala macam pegawainya? Ternyata tidak juga, ya. Ternyata menyewakan rumah menjadi tempat untuk menginap juga merupakan hal yang nyaman dan baik, ya. Jadi para disruptor menciptakan itu, ya. Airbnb dan lain sebagainya, ya. Airy Room, dan yang kalian bisa lihat platform penyewaan tempat tinggal atau mungkin hanya ruko yang dijadikan selayaknya hotel, ya. Yang tentunya dengan standar-standar tertentu. Jadi pemikiran analitik itu adalah pemikiran yang umum ketika orang memulai suatu usaha atau apapun itu, ya. Jadi misalnya dalam pikiran pun disruptor ini itu bisa dipakai bukan hanya untuk dunia bisnis. Misalnya Anda seorang yang sedang belajar, seorang pelajar, ya. Sebenarnya bibit-bibit disruptor sudah ada dari dulu, ya. Jadi misalnya Anda seorang pelajar, belajar yang nyaman itu idealnya punya buku, punya akses terhadap internet, maybe, ya. Mungkin juga kalian dekat dengan institusi pendidikan yang maju, tapi nyatanya bukan itu. Yang paling berharga dari belajar adalah niat untuk mencari ilmunya, itu yang penting, ya. Akhirnya banyak orang anak yang pintar, yang muncul dari daerah, yang tidak ada fasilitas yang memadai, tiba-tiba jadi juara olimpiade, tiba-tiba dapat beasiswa kuliah di Jerman. Mereka pun saya bilang sebagai para disruptor, karena dengan keterbatasan mereka bisa mengakses sesuatu yang besar, ya. Mereka tidak butuh tidak butuh yang itu, ya, yang secara umum. Misalnya butuh buku yang mahal, bla 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 bla. Ternyata tidak, ya. Mereka cukup dengan fotokopi buku mungkin, ya, supaya bisa tetap baca isinya. Karena yang penting dari buku itu isinya. Ya mungkin mereka secara ilegal mungkin, ya, tapi ini buruk sebenarnya, ilegal download buku gratis, ya. Tapi ya itu cara disruptor, ya. Yang penting kan bukan bukunya tapi isinya. Kemudian mungkin dia tidak dekat dengan fasilitas pendidikan yang mahal, tetapi dekat dengan orang-orang yang pandai di desanya, yang dulu kuliah matematikanya pandai, yang ada bapak ibu guru yang tinggal di sekitar rumahnya. Dia rajin bertanya, rajin datang, ya, karena tahu bahwa jantung dari tempat pendidikan, jantung dari sekolah itu guru, ya. Kalau dia dekat dengan gurunya, bisa tanya-tanya, ya, dapat ilmunya, ya, nggak tanpa harus sekolah di sekolah yang mahal itu tadi, ya. Jadi akhirnya mereka pun saya sebut sebagai para disruptor karena menggunakan first principle thinking. Sebenarnya what I am doing, apa yang saya lakukan ini, sebenarnya apa inti dari yang saya ingin lakukan ini, tujuannya apa, ya. Dari itu baru saya membangun usaha untuk mencapainya, ya. Misalnya membuat cara belajar yang efektif, ya. Ternyata yang dibutuhkan hanya niat, ya. Niat dan kemauan mendapatkan isi dari ilmunya. Jadi nggak butuh fasilitas yang bagaimana saya mampu meraihnya. Seperti para musisi juga, ya. Seperti saya dan teman-teman saya, para musisi juga melakukan itu, ya. Merekam sendiri, mendistribusikan sendiri, ya. Bahkan sekarang label-label juga cari kerjasamanya dari yang sudah stable baru diajak kerjasama. Oke, mungkin kalian tahu contoh yang lebih banyak, mungkin Elon Musk, mungkin Mark Zuckerberg, mungkin Steve Jobs, orang-orang yang mendisrupsi di media-media dan juga di beberapa industri. Misalnya Elon Musk di dunia baterai, di listriknya, membuat mobil listrik, ya. Mobil nggak harus dari bensin, bisa mobil listrik, baterainya mahal, bisa saya buat murah. Apa sih yang dibutuhkan dari membuat baterai mobil listrik? Oh, ternyata butuh ini litium, butuh kerang, ada baja, mungkin butuh karbon. Oh, ternyata kalau dibeli itu masing-masing ternyata murah, kita satukan sendiri menggunakan ilmu yang kita punya. Jadi mobil dengan baterai moga-moga bisa lebih murah, makin murah, dan akhirnya beberapa ditiru di China, di tempat lain, menggunakan first critical thinking yang sama, akhirnya menciptakan produk-produk mutakhir yang tidak mahal. Teknologi tidak harus mahal. Nah, itu para disruptor juga, ya. Akhirnya handphone murah dan lain sebagainya, ya. Oke, itu untuk hari ini. Untuk kalian yang kuliah mungkin ini bisa dipakai, untuk kalian yang ingin tahu juga bisa didengarkan, ya. Kita ketemu di
di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.